Hi, welcome. I am Sadila. In this lesson, we will start learning about describe place. The goal of this video is for you to expand your knowledge about English vocabulary, specifically adjectives that describing places. To describe a place, there are 5 things that must be included in it. Jadi, apabila teman-teman ingin menjelaskan tempat, cukup ingat 5 hal ini saja. Apa saja 5 hal tersebut? Cukup ingat 5W dan 1H. Apa saja? What, when, why, where, who, and how. Let's move to the example. Jadi, berikut ini saya akan berikan beberapa contoh tentang pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang wajib ada saat kita akan mendeskripsikan suatu tempat. Yang pertama, what? What is there to see and do? Nah, di pertanyaan seperti ini Anda bisa menjelaskan apa-apa saja sih yang ada dan bisa dilakukan di tempat tersebut. Yang kedua, where? For the example, where is it? Baik, di pertanyaan seperti ini Anda bisa menjelaskan di manakah tempat tersebut. Anda boleh menyertakan letak geografisnya. Yang ketiga, why? For the example, why is it meaningful to you? Nah, di pertanyaan seperti ini berisi daya tarik. Jadi, Anda boleh jelaskan daya tarik apa aja sih yang dimiliki tempat ini sehingga orang-orang harus mendatangi tempat ini. Yang keempat, who? For the example, who inaugurated this place? Nah, di pertanyaan seperti ini Anda boleh menjelaskan oleh siapakah tempat ini didirikan atau siapa yang meresmikannya. Yang kelima, when? Nah, untuk pertanyaan seperti ini Anda boleh menjelaskan kapan pertama kali tempat ini didirikan atau kapan tempat atau situs ini pertama kali ditemukan, atau boleh juga kapan pertama kali tempat ini diresmikan. For example, when did this place exist? Yang terakhir, how? Nah, untuk pertanyaan seperti ini, Anda bisa menjelaskan banyak hal. Bagaimana kuliner di sana, atau bagaimana kebudayaan daerah setempat, atau bagaimanakah keadaan penduduk di sana. Contoh kalimatnya, how is the food? Apabila Anda ingin menjelaskan tentang bagaimana kuliner di sana. Okay, now we move to useful expression. Nah, useful expression ini adalah alternatif atau contoh-contoh kalimat yang bisa Anda gunakan saat Anda sedang mendeskripsikan atau menjelaskan tempat-tempat. Nah, sebagai contohnya, misalnya Anda ingin menjelaskan tentang pemandangan di tempat tersebut. Anda bisa menggunakan the views are bla 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 bla. Jadi, pemandangan di sana apa-apa saja Anda bisa jelaskan. Kemudian, misalnya Anda ingin menjelaskan lokasi tempat tersebut, Anda bisa menggunakan it's located in. Tempat ini berlokasi di mana? Silakan Anda jelaskan. Kemudian Anda juga bisa menjelaskan misalnya daya tarik apa saja yang menjadi incaran turis untuk datang ke tempat tersebut. Anda bisa menggunakan a popular tourist attraction there is bla 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 bla. And now, I will teach you how to use those words in different examples and sentences so that you can master them. I will also teach you some more adjectives that I think are important for you to know when you are describing a place. And I will give you some useful expression for you to describing a place. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh adjektif atau kata sifat yang bisa Anda gunakan untuk mendeskripsikan tempat. Anda bisa gunakan misalnya ancient yang berarti kuno, atau beautiful, cantik, kemudian boring apabila tempat itu memang membosankan, atau crowd untuk menggambarkan keramaian, dan lain sebagainya. Baik, karena tadi kita sudah bicara materi, sekarang saya akan berikan satu contoh paragraf untuk mendeskripsikan tempat. Nah, tempat yang saya pilih untuk saya deskripsikan kali ini adalah Gunung Bromo. Disimak ya.
speaking about mountains, there is one mountain in East Java, Indonesia that is popular among the tourists, Mount Bromo. Administratively, Mount Bromo is located in 4 districts in East Java, which are Malang, Pasuruan, Lumajang, and Probolinggo. The beautiful sunrise views there are the most popular tourist attractions. For your information, the temperature in Mount Bromo is around 3 to 20 degrees Celsius. That is why it is important for you to wear warm clothes, gloves, shawl, and hats to keep you warm. Nah, berdasarkan paragraf yang sudah saya bacakan tadi, di sana sudah ada 5W1H yang sudah kita bicarakan di awal tadi. Di situ saya sudah jelaskan di mana sih lokasinya Gunung Bromo, berdekatan dengan daerah apa saja, kemudian temperatur di sana berapa, dan ada juga apa saja sih daya tarik wisatawan di sana. Nah, sekarang kita memasuki contoh yang kedua. Mount Bromo is an active Soma volcano and part of the Tengger Mountains in East Java, Indonesia. The area is one of the most visited tourist destinations in East Java, and the volcano is included in the Bromo Tengger Semeru National Park. Mount Bromo is located in the middle of a plain called Sea of Sand. Nah, dari paragraf tersebut saya sudah mendeskripsikan bahwasannya Gunung Bromo itu terletak di tengah-tengah dataran yang disebut lautan pasir atau Sea of Sand. Nah, slide berikut ini berisi contoh-contoh kalimat yang bisa menggambarkan aktivitas apa aja yang bisa dilakukan di tempat tersebut. Misalnya ada spectacular views atau pemandangan. Jadi, turis datang ke sana bisa melihat pemandangan yang spektakuler atau pemandangan yang sangat indah sekali. Kemudian bisa go sightseeing or shopping or hiking. Di tempat ini bisa mendaki, ada pendakian atau bisa berbelanja cenderamata dan lain sebagainya. Nah, di contoh yang ketiga ini saya akan berikan satu contoh paragraf untuk mendeskripsikan salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan saat berwisata ke Gunung Bromo. Here we go! Another excellent way to enjoy the sensation of the Sea of Sands is by riding a pony. You don't need to be afraid even if you have never been on a horse before, since the horses are usually held by the owners at the lead rope. Away from the noisy and bustling modern daily life, this is definitely one of the best ways to enjoy the tranquility of nature. Nah, di slide berikutnya ada daftar kosakata yang bisa Anda gunakan atau Anda hafalkan untuk bisa menjelaskan tempat-tempat yang ada di sekitar Anda. Misalnya ada bus, ada train atau station, ada park, ada desert, ada garden, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang sudah kita pelajari bersama. Di slide berikutnya ada 3 gambar yang bisa teman-teman gunakan untuk berlatih menjelaskan. Jadi silakan teman-teman praktekkan contoh-contoh yang sudah kita berikan dan juga kosakata-kosakata yang telah kita berikan di slide-slide sebelumnya. Untuk itu, saya pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam pengucapan. Thank you so much for your attention. Saya Sadila Hidayati, pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Wina dari Manajemen Perhotelan Unair angkatan 2019. Di sini aku akan menjelaskan tentang how to write persuasive text atau gimana sih cara nulis persuasive text. Persuasive text is a type of text that aims to influence or convince other people's thoughts through our writing. A persuasive text presents a point of view on topic or theme which is backed by evidence. Jadi, persuasive text itu jenis teks yang memiliki tujuan untuk menginfluence, mempengaruhi atau meyakinkan pemikiran orang lain melalui tulisan kita. A persuasive text presents a point of view on topic. Maksudnya itu, persuasive text menyajikan sebuah sudut pandang terkait topik atau tema yang didukung dengan bukti-bukti. Nah, persuasive text sendiri itu digunakan untuk apa aja sih biasanya? And for the applications, persuasive texts are usually used as letters, surat, speech atau pidato, article, brochure or leaflets, advertisements,
atau iklan dan lain sebagainya. And the purpose, tujuannya, maksudnya itu untuk menginfluence seperti yang tadi udah aku bilang, untuk mempengaruhi opini orang lain on a specific topic. Atau bisa juga to sell a product or service, untuk menjual produk atau jasa. Dan to promote an action to others, untuk mempromosikan sebuah aksi atau gerakan kepada orang lain. And next we talk about generic structure. You simply need to clearly state your opinion around a specific topic and then repeatedly reinforce your opinions with external facts or evidence. Jadi di struktur umum ini kita simpelnya cuma harus menyatakan dengan jelas opini kita terkait sebuah specific topic, lalu memperkuat opini kita itu tadi berulang-ulang dengan fakta-fakta atau bukti-bukti. A strong concluding summary should leave little doubt about in the reader's mind. Ringkasan kesimpulan yang kuat harus meninggalkan sedikit keraguan pada pemikiran pembaca, yang tandanya pembaca itu sudah mulai terpengaruhi dengan apa yang kita tulis, dengan apa yang kita nyatakan, dengan apa opini kita. And the first structure is introduction. In introduction, we write opening statements from writer's point of view. Jadi di bagian pertama struktur ini ada perkenalan yang kita menuliskannya dengan opening statements atau pernyataan pembuka dari sudut pandang penulis. And secondly is body of the text. We selling argument support with evidence and logical reasons. Seperti yang udah kita bahas tadi, kita menyatakan argumen kita dengan dukungan bukti-bukti dan alasan yang logis. And thirdly or lastly is conclusion. Resetting opinions and put a call to actions. Di bagian terakhir atau kesimpulan, kita menyatakan kembali opini kita dan kita beri sebuah ajakan untuk melakukan sebuah aksi. Kita beri panggilan untuk melakukan sebuah gerakan. Seperti itu. And I'll tell you how to write an introduction. Firstly, we can start with a question. Grab the attention of the reader by using a rhetorical question. Jadi untuk menulis sebuah introduction yang baik itu kita bisa memulai dengan sebuah pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab untuk menarik perhatian pembaca. And tell an interesting fact. Beri sebuah fakta yang menarik. Share a strong feeling. Kita bisa membagikan sebuah kalimat yang menunjukkan perasaan kuat untuk menarik perhatian pembaca dan membaca the rest of our text. Lalu di part ini kita akan bahas language features atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam persuasive text. Yang pertama ada repetitive words atau kata-kata yang diulang-ulang. Kedua ada emotional sentence atau emotive language, yaitu kalimat yang mengandung unsur emosi atau yang sifatnya emosional. Tiga ada exaggerated claims, yaitu klaim yang dilebih-lebihkan. Ada thinking verbs, modal verbs, dan juga evaluative language. Nah, aku punya beberapa infografis yang kelak bisa kalian gunakan dalam menulis persuasive text. Di bagian ini ada modal verbs seperti yang udah kita bahas tadi. Lalu ada versi lebih lengkapnya tentang language features atau unsur kebahasaan. Dan yang terakhir yang kalah penting di sini ada istilah-istilah yang biasanya digunakan dalam kepenulisan persuasive text, disertai contoh dan penjelasannya juga. Kalian bisa pause video ini, lalu screenshot atau catat di buku kalian. Nah, di sini aku ingin mempermudah kalian dengan beberapa tips yang aku punya. Number 1, in persuasive writing, you're trying to get someone to agree with you. Jadi, dalam persuasive writing, kita tuh mencoba bikin orang jadi setuju dengan apa yang telah kita nyatakan dari opini-opini yang sudah kita tuliskan. And then, identify topic and then list many good reasons. Kita harus mengidentifikasi topik dahulu, lalu kita buat list-list tentang alasan-alasan bagus yang bisa kita pakai. Provide solid support why you were right. Kita juga harus menyajikan dukungan yang kuat kenapa kita itu benar, kenapa opini kita itu valid.
Organize key points. Nah, maksudnya di sini itu setelah kita identify the topic, kita bakalan nemu beberapa key points yang bisa kita gunakan dalam memperkuat opini kita. Tapi kita harus tahu nih, key points itu tadi bagusnya diletakkan di sebelah mana. Jadi kita harus memastikan, harus mengorganize dulu agar penempatannya lebih tepat. And number 4, express your attitude by revealing your feelings and point of view. Di sini kita juga bisa menunjukkan sikap kita dengan mengungkapkan perasaan kita serta sudut pandang yang kita punya. Choose your words carefully with a positive tone, but don't be too wordy. Maksudnya di sini kita harus memilih kata-kata dengan hati-hati. Dan positive tone itu maksudnya seolah-olah kita punya power, kita punya kuasa lebih untuk mengubah pemikiran orang lain. Jadi seolah-olah kita itu mampu kok mengubah keyakinan yang dimiliki dalam pikiran orang lain. Tapi jangan sampai kalimat kita bertele-tele. Select precise words to convince the readers. Kita harus memilih kata-kata yang tepat untuk meyakinkan pembaca. And last, end with telling the readers what you expect them to do. Seperti yang udah aku bahas tadi, di bagian akhir yaitu conclusion, kita bisa beri a call to actions, yaitu kita bisa ajak mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak intinya pada akhirnya kita itu ingin para pembaca itu melakukan apa sih? Nah, kita bisa tulis dalam bagian akhir conclusion. Nah, di sebelah sini ada contoh persuasif teks sederhana yang bisa kalian pahami dan kalian jadikan referensi dalam penulisan persuasif teks versi kalian sendiri. Gampang kan?